itu panti jomponya itu, iya kan banyak yang lain juga yang seumuran gitu ya, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, dan menurut aku tuh lucu aja sih scene itu gitu, dan Odinya juga suka bercanda-bercanda kan. Itu aja sih Kak, kalau yang bener-bener inget jelas gitu udah enggak sih, udah setahun yang lalu. Iya, kita lupa ya apa Iya, aja gitu ya. Tapi memang ada sih satu inget banget di mana atau adegan yang mau ending atau apa itu ya. Yang akhirnya Odi itu sampai nanti dulu ulang lagi ulang karena ketawa terus gitu. Ingat nggak apa sih? Lupa iya juga. enggak, itu Iya, emang agak malam aja sih Odi. Kita udah kenapa? lasin malam. Terus Heeh. cerita intimate gitu scene kita berdua dan panjang Heeh. kan dialognya. Terus Odi Oh, kayak itu yang di kamar. Itu yang di iya kamar. Ya, ya. Mm-mm. ya Oke. Iya, ya. Berarti Ya, itu. berarti sebenarnya banyak banget kisah-kisah seru di belakang layar, tapi sayangnya karena syutingnya sudah lama, jadi udah mulai lupa-lupa ingat gitu ya. Waduh, ini aku, Yang pasti bukan lupa ingatan kita. oh iya, siap, siap. Eh, ini dengar cerita walaupun hanya sedikit yang diceritain Baby sama Mbak Widya, aku jadi makin penasaran buat nonton Eyangti nanti tanggal 17 Desember. Temen-temen yang sekarang nonton juga pasti nggak sabar juga buat nonton. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Baby dan Mbak Widya bisa nyapa lagi teman-teman yang baru gabung mungkin live hari ini. halo teman-teman, terima Halo semua, selamat bergabung dan kasih kita harapkan semua yang bergabung ini akan nonton tanggal 17. di klik film kalau nggak tahu nontonnya. Oke, ya teman-teman nontonnya di Klik Film tanggal 17 Desember. Nah, gimana eh, sebenarnya gimana tanggapan Mbak Widya ketika akhirnya film Eyangti ini tayangnya di Klik Film, tapi bukan tayang di bioskop. Padahal film-film Mbak Widya sebelumnya itu rata-rata tayangnya di bioskop. Nah, menurut pendapat Mbak Widya bagaimana? Saya sudah tahu kalau memang film ini tidak untuk bioskop. Saya sudah tahu. Jadi kita rata-rata sudah tahu bahwa ini bukan film bioskop. Jadi memang untuk OTT gitu. Jadi buat saya tidak ada masalah ya mau film itu di bioskop atau dimanapun gitu. Memang hanya perbedaannya tentu kalau kita nonton di bioskop itu kan kita lebih concern ya karena kita tidak kemana-mana ya kan di satu tempat tertutup. Kalau kita di rumah pastinya kita nanti ada telepon atau kita maaf mau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Memang setelah itu kan kita bisa ulang gitu kan ya. Jadi memang kalau mungkin ditanya perbedaan sebetulnya Anda tidak menanyakan itu, tapi saya merasakan ya perbedaannya itu gitu loh bahwa film dan film di rumah itu tentu bedanya di situ kan. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini tentunya ya lebih safe-nya nonton di rumah ya. Dan kita bisa rame-rame mau satu RT juga bisa nonton. Oke, mungkin aku mau tanya ke Baby dan Mbak Widya lagi nih tanggapannya soal di Indonesia ini kan sudah banyak sebenarnya platform untuk nonton film yang legal. Tapi sayangnya teman-teman masih banyak yang pakai platform streaming yang ilegal. Nah, mungkin pendapatnya gimana nih sebagai aktris Indonesia, sebagai salah satu orang yang bekerja di bidang perfilman ketika melihat berita-berita seperti itu, bagaimana tanggapannya? Iya, pastinya sangat disayangkan ya. Tentu akan merugikan ya dari pihak yang tentunya yang dalam hal ini pihak yang uh, berkompeten dalam itu. Tapi memang ini kan di musik pun juga seperti itu ya. Jadi saya kira semua kembali kesadaran pada diri kita masing-masing. Mari kita jangan katakan ini bajakan ya, sebaiknya janganlah menonton yang bajakan. Mari kita nonton di jalur yang benar begitu loh. Gitu. Kalau saya sih harapan saya semua punya kesadaran bahwa kita mengambil bajakan tentunya tidak baik gitu loh. Kalau iya, kalau aku sendiri benar Oke. itu, dan juga posisikan diri kalian aja. Balik lagi sih sebenarnya ke kesadaran diri sendiri, posisikan diri kalian kalau menjadi kita aja seperti itu.
Karena mungkin kan kalau misalnya nggak ngerasain, ya nggak ngerti lah soal dunia ini gitu, soal impactnya. Coba dicari tahu kira-kira kalau misalnya bajakan itu apa sih impactnya gitu ke depannya gitu. Karena nggak apa ya, nggak ada yang dirugikan loh dari nonton bajakan itu, beneran ada ruginya gitu, walaupun kan mungkin nggak bisa lihat langsung kali ya, mungkin karena nggak bisa lihat langsung jadinya ya udah mereka ngerasa oh santai aja, orang gue nggak rugi apa-apa gitu. Oke, ya setuju banget sama pendapat Mbak Widya dan juga pendapat Baby. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Baby kan udah sering banget meranin berbagai karakter dan juga genre film. Nah, sebenarnya ada nggak sih bucket list-nya Baby yang sebenarnya belum tercapai? Mungkin berperan sebagai apa dan di film apa dan ingin itu tercapai di masa depan? Tapi masih banyak sih ya, aku belum pernah main thriller, aku belum pernah main horor. Tapi kemarin tuh aku sempat pengen komedi, dan sekarang aku lagi main komedi. Jadi udah satu-satu, pelan-pelan. Mungkin kedepannya yang thriller sama horor sih. Menarik. Oh, kamu mau horor? Odi pengen sih. Odi malah ditawarin nggak pernah mau main horor. Wah. Ini kayaknya seru deh. On Nanti, off ya tapi. suaranya Baby on off nih ya. Putus ya? Tapi masih terdengar kok. Bisa masih terdengar nyambung. Ya, masih. Oke, tadi Baby sempat bilang kalau misalnya mau main film horor, terus Mbak Widya sering ditawarin film horor tapi nggak pernah diambil. Mungkin kedepannya bisa nih duet berdua kolaborasi di film horor lagi. Mungkin enggak. Tetap saya nggak mau. Tetap nggak mau ya. Tapi nggak tahu. Kalau komedi oke. Horor komedi oke gitu loh. Tapi kalau yang serius saya nggak mau. Nggak tahu saya kenapa ya, Bu. Bukan karena saya penakut ya. Dibilang penakut juga ya gitulah ya. Tapi saya khawatirnya malah ada kejadian karena terlalu sering mendengar bahwa kalau film horor pasti di lokasi ada kejadian-kejadian yang itu yang saya tidak mau gitu loh. Jadi lebih baik enggak lah gitu. Jadi banyak sih beberapa mau enggak, ini enggak, terima kasih enggak, saya gitu. Oke, lumayan cuek soal kayak gitu, tapi nggak denger kayak gitu sih, nggak pernah ngalamin sendiri. Cuma satu sisi aku suka nonton horor, jadi sebenarnya pengen Iya. Jadi pengen aja gitu gimana ngerasain, mungkin sekali kali ya nanti. Tapi Odi seumur-umur kamu juga seneng film horor gitu loh. Ya kan, dulu Odi? waktu dulu muda tuh seneng banget nonton horor, tapi sekarang malah nggak mau. Proses mungkin usia ya bertambah umur jadi ya gitulah. Ya walaupun nantinya nggak harus film horor sih, tapi semoga nanti Mbak Widya dan Baby dipertemukan lagi di proyek selanjutnya. Amin. Mungkin yang komedi itu tadi kan, mungkin komedi bisa. Oke. Komedi. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Widya. Sebenarnya Mbak Widya kan sudah bermain di banyak film dengan berbagai genre dan juga berbagai karakter. Nah, sebenarnya karakter yang paling sulit yang menurut Mbak Widya tuh yang seperti apa? Yang mungkin sulit sekali untuk masuk ke dalam perannya selama beberapa tahun bermain film. Kalau ditanya ini, saya tidak, mungkin kalau saya jawab tidak ada yang sulit, kesannya saya sombong sekali gitu ya. Tapi kebetulan film-film yang saya perankan ya memang, terutama saya ketika saya muda sampai akhirnya sekarang sudah menjadi jadi nenek-nenek begini, saya bersyukur peran yang saya mainkan justru berbeda. Karakternya sangat berbeda ketika saya masih lebih muda gitu, ketika saya masih usia 50-an gitu. Sekarang ini ya sama seperti jadi nenek gitu, atau nanti ada jadi nenek yang cerewet, lalu saya sempat main jadi yang di luar sama sekali seperti kok jadi lupa namanya, mama jagoan gitu kan, di mana saya tomboy sekali, lalu mahasiswi baru di mana ini sudah nenek tapi masih mau sekolah gitu kan. Jadi saya tidak bicara masa kesulitan, tapi tentunya ini semua ada proses ya, ada proses dan ada sutradara gitu. Karena buat saya sebuah film
pemain bermain dengan katakanlah dia baik dan tidak baik, itu semua ada sutradara yang akan mengarahkan semua. Jadi saya sangat-sangat apa ya, bukan mengandalkan, tapi di setiap film tuh ada sutradara, dan saya yakin sutradara itu yang akan memberikan yang terbaik untuk pemainnya, begitu. Itu kalau saya ya, pastinya tentunya ada proses juga, karena biasanya sebelum itu pasti kan saya akan tanya jawab. Umpamanya, Mas maunya si A ini seperti apa gitu kan? Apakah saya perlu dengan kemedokan saya, atau saya nggak usah, biasa aja gitu. Biasa ada yang seperti itu, atau ada yang justru kalau bisa kamu lebih begini, oke, akan saya lakukan gitu loh. Jadi bukan masalah sulit untuk masuk. Saya kira itu ada proses ya, di mana ketika kita mendapat skenario, dari situ kita mulai belajar sebagai si tokoh yang akan kita perankan itu. Oke, nah ini mungkin balik lagi ke Eyang Ti ya. Menurut Baby dan Mbak Widya, siapa sih yang paling cocok untuk menonton film ini? Semua. Semua. Kamu juga jawab semua kan? Oh iya benar. Ya, tos saja. Ya, Tos virtual. semua. Oke, ya teman-teman, berarti film ini cocok banget buat ditonton segala usia, khususnya yang nonton bareng keluarga, pasti lebih. Dan terutama mungkin menariknya tuh bukan cuma keluarga besar ya jatuhnya. Jadi misalnya si menantu sama mertuanya boleh tuh nonton ya, Odi. Iya. Iya, Bareng bener. gitu ya. Iya, betul sekali gitu. Ya berarti teman-teman, kalau misalnya nanti filmnya udah tayang, kalian nonton bareng, bisa bareng suami, bareng anak, bareng nenek, bahkan antara mertua dan ipar dan menantu juga boleh banget nonton film ini. Oh Oke, iya, sangat. ya. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir dari Baby dan Mbak Widya. Kalau misalnya disuruh ngasih rating nih, 1 sampai 10, berapa rating yang kalian kasih untuk film Eyang Ti? Kita juga belum lihat ya, Eyang. Sama, jadi kita belum lihat. Ini buat kita nanti surprise aja gitu. Tapi tentunya kita berharap film ini yang pasti harapan kita semua pemain dan seluruh the whole crew gitu mengharapkan bahwa film ini bisa diterima gitu. Karena film itu kan tidak hanya tontonan ya, tapi ini juga tuntunan ya. Tentunya kita berharap dari film ini tentu bisa banyak yang diambil dari sisi kebaikan-kebaikan di film itu. Siap. Oke, mungkin Baby ada yang mau nambahin? Baby juga belum nonton ya berarti? Belum. Ya, kita berdua belum nonton. Iya, belum. Bingung. Oke, jadi teman-teman, Baby dan Mbak Widya juga belum nonton, jadi sebenarnya kita ini penasarannya sama kadarnya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang udah nonton di tanggal 17 nanti bisa mention Mbak Widya dan Baby buat ngasih tahu experience-nya juga ketika nonton pertama kali film. Iya. Tapi kalau lihat dari trailernya kan oke banget gitu loh. Bukan karena kita yang main ya. Kalau lihat dari lighting, angle dan lain sebagainya, itu sudah sesuatu yang menjanjikan dan pasti memuaskan, insya Allah. Ya, amin. Paling aku mau nambahin satu sih, cuma aku nggak tahu deh kamu akan nanya atau gimana, kayak kenapa kita harus nonton film ini. Silakan langsung aja. Pas kok, pas sekali. Tahu aja, karena aku sendiri merasa ini sangat menarik ya jadi di film ini memang kan cerita tentang keluarga, tentang menantu dan mertuanya, tentang eyang dan cucunya gitu. Tapi ada sebuah plot twist yang menurut aku maknanya sangat bagus buat ya hidup, buat keluarga gitu. Jadi sabar sampai akhir, setengah-setengah nontonnya, apalagi kalau di rumah, tunggu akhir, kalian juga pasti kaget. Siap. Teman-teman nanti kalau nonton jangan setengah-setengah seperti pesan Baby, karena bakal ada plot twist-nya gitu. Oke, sebelum kita akhirin mungkin Baby dan Mbak Widya bisa gantian promosi atau kasih pesan juga ke teman-teman yang udah nonton live sekitar hari ini. Mungkin bisa ngasih tahu nontonnya di mana dan segala macam. Mungkin Baby dulu. Iya teman-teman, sama Eyang Ti
akan tayang tanggal 17 Desember ini di Klik Film. Gampang banget nontonnya, ajak keluarganya. Sekarang juga udah mau akhir tahun, bisa ditonton kapanpun mulai dari tanggal 17. Mungkin bisa di weekend sama keluarganya. Ya, lebih baik kan nggak kemana-mana ya, jadi di rumah aja nonton. Dan ini semoga sampai pesan apa yang kami ingin sampaikan dari film ini. Dan terhibur juga. Siap. Pastinya, Oke. pastinya. Itu saya kira saya tidak perlu menyampaikan karena sudah semua disampaikan oleh Baby. Rupanya Baby tahu ya pikiran saya mau ngomong gitu, jadi dia Wah, sehati berarti. enggak. Jadi memang seperti itu. Jadi memang yang kita harapkan itu, gitu. Dan jangan lupa nonton. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa nonton Eyangti tanggal 17 Desember di Klik Film. Tentunya buat teman-teman yang kangen sama aktingnya Mbak Widya dan juga Baby, film ini cocok banget kalian tonton bersama keluarga, bersama teman juga mungkin, dan tentunya nggak cuma keluarga kecil tapi keluarga besar. Oke, terima kasih untuk Mbak Widya, terima kasih untuk Sama-sama. Baby waktunya. Sama-sama. Seneng banget bisa ngobrol bareng, teman-teman juga pasti seneng banget. Sehat selalu dan sukses selalu untuk film-filmnya yang ke depan. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Salam sehat buat semua. Tetap jaga prokes. Tuh. Siap. Sehat-sehat.